Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Jumpa lagi bersama Kakak Fani dan Abang Jo. Nah, hari ini kita akan kembali memuji nama Tuhan. Dan yang pastinya kita harus semangat dan penuh sukacita. Untuk itu kita mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian. Mari kita bersukaria. Saatnya kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kakak harap adik-adik bisa menyiapkan hati dan pikirannya, semua lipat tangan, tutup matanya. Kita dalam sikap berdoa, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah, ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat
mendengarkan firman Tuhan, kakak minta adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pada hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, walaupun kami masih beribadah dengan menggunakan YouTube Tuhan, tapi kami yakin Bapa, kami akan beribadah dengan sungguh-sungguh dan kami akan diberkati oleh firman yang akan disampaikan oleh kakak dan abang sekolah minggu. Berkati mata kami dan berkati telinga kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema apa Bang? Menjadi anak yang memiliki semangat dalam Tuhan. Apa temanya? Menjadi anak yang memiliki semangat di dalam Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita dari 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 58. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 58. Karena ayatnya ini sangat banyak, jadi kakak dan abang hanya membahas poin-poin dari inti dari firman ini, oke? Nah, sesuai dengan tema kita apa tadi? Menjadi anak yang memiliki semangat di dalam Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik ada yang tahu arti kata semangat gak sih? Semangat itu apa ya? Nah, semangat itu adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan keinginan atau kemauan yang tinggi dan penuh dengan sukacita. Contohnya, misalkan kakak ingin diberkati Tuhan. Nah, untuk itu kakak melakukan apa? Kakak mau melayani adik-adik semua, semangat untuk mengajarkan adik-adik tentang firman Tuhan, seperti itu. Nah, tapi firman Tuhan yang akan kita bahas di sini adalah tentang seorang anak laki-laki. Pasti kalian masih ingat nih, karena ini sering banget kita ceritain, kita bahas, kita ulang-ulang, yaitu tentang Daud. Siapa yang masih ingat? Pasti ingat lah ya. Nah, kita mau bahas tentang si Daud ini. Kita mau baca dari ayat 12. Kita baca sama-sama. Daud adalah seorang anak dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Nah, jadi Daud ini siapa sih? Daud itu adalah anak dari Bapak siapa? Isai. Bapak Isai. Dan Bapak Isai ini memiliki berapa anak adik-adik? 8 anak ini ternyata semuanya laki-laki. 8 tuh banyak nggak sih kira-kira? Siapa di sini yang ada 8 bersaudara? Kira-kira ada nggak? Nggak ada ya. Oh ya udah, berarti si Bapak Isa ini memiliki anak laki-laki dan yang paling muda itu namanya adalah Daud. Nah, kemudian kita mau lanjut baca ayat 13, 1, 2, 3. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang yaitu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Berarti ada berapa orang yang mengikuti perang? Ada 3. Kemudian pada ayat 13 ini si Bapak Isai ini menyuruh anaknya yaitu Daud. Disuruh ngapain sih? Kita mau baca di ayat 17. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seefa dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu." Jadi si Bapak Isai ini nyuruh anaknya yaitu siapa? Daud, disuruh bawa apa tadi yang pertama? Disuruh bawa gandum, dan yang kedua disuruh bawa roti. Buat apa sih? Ternyata buat ketiga anak Bapak Isa yang sedang ikut berperang. Kemudian pada saat si Daud disuruh bapaknya, kira-kira bagaimana sikap dia? Misalkan ya contohnya kalau zaman sekarang kan gini, misalkan dipanggil, "Daud, iya ya, tolong nih antarkan
antarkan makanan untuk ketiga kakak-kakakmu. Ada apa aja? Ada gandum dan roti. Nanti kamu anterin ya. Kira-kira apa jawaban kalian? Jawaban adik-adik semuanya. Mau atau tidak? Mau dong. Mau ya, berarti bagus. Berarti kita taat dengan orang tua dan selalu mendengarkan apa yang orang tua kita perintahkan. Kemudian kita melanjut baca di ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya, sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Nah, seperti yang tadi sudah kakak bilang bahwa Daud tetap melaksanakan apa yang diperintahkan ayahnya. Dia dengan penuh semangat dan sukacita dia mau nganterin makanan untuk ketiga kakak-kakaknya yang ingin berperang. Pada pagi-pagi tuh dia bangun pagi-pagi demi mengantarkan makanan untuk kakaknya. Kira-kira Daud ini orang yang penyayang nggak ya? Yang banget. Penyayang, dia sayang pada keluarganya sendiri, saudaranya sendiri, karena dia mau disuruh dan mau mengantarkan makanan itu. Kita melanjut baca di ayat 21. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Nah, jadi yang berperang itu antara apa lawan apa sih, Kak? Nah, yang berperang itu adalah orang Israel dengan orang Filistin. Siapa yang dari Israel? Si kakak-kakaknya Daud. Mereka dari Israel dan mereka ingin melawan Filistin, orang-orang Filistin. Lalu kita melanjut baca di ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sampailah di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Akhirnya Daud bertemu dengan kakak-kakaknya dan dia penasaran, dia lari, dia nanya, kita selamat gak nih jadinya, gimana Kak, gimana gitu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh abangnya. Nah, selanjutnya itu karena dia melihat situ banyak barisan berperang, akhirnya bertanya pada sekitarnya, kenapa ini sedang pertempurannya apakah masih sedang berlanjut atau tidak? Kita baca di ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan orang-orang membalahkan orang Filistin itu yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Jadi orang Filistin ini pada saat bertempur dia selalu mencemooh, selalu mengejek-ejek orang Israel. Sampai Daud akhirnya bingung, kenapa kok orang Filistin berani banget mereka sampai menjelek-jelekan orang Israel, padahal Israel adalah bangsa kesayangannya Tuhan. Kita boleh nggak sih mengejek-ngejek orang? Nggak boleh dong. Tidak boleh, karena Tuhan tidak suka. Nah, lanjut. Jadi di situ, sekitar situ rakyatnya pada bilang kepada Daud bahwa orang itu memang sangat besar dan sulit dikalahkan. Jadi mereka berbuat seenaknya kepada bangsa Israel. Nah, lalu di situ disamperin sama kakaknya Daud yang bernama Eliab. Kita baca ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang kedua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan siapa engkau tinggalkan kambing domba 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi abangnya ini bertanya pada Daud, kamu ngapain kesini? Terus ntar yang jaga kambing-kambing domba siapa? Terus kamu mau ngapain sih? Kamu mau ngeliatin pertempuran doang? Nah, lalu Daud membalas dong. Dari 29, jawab Daud, apa yang telah aku berbuat? Aku hanya bertanya saja. Jadi Daud bilang, nggak apa-apa kok, aku cuma bertanya saja. Ingin tahu apa yang sedang ada di medan pertempuran. Lalu akhirnya Daud melihat orang Filistin yang besar itu. Dia sangat besar badannya dan tak terkalahkan. Sampai akhirnya Daud bertanya kepada Saul, tidak ada yang berani melawan orang Filistin itu, kenapa? Lalu Saul
menjawab Daud, kita baca di ayat 33. Tapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin kau menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab kau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Jadi orang Filistin itu dari kecil dia sudah dilatih untuk bertempur, berperang. Jadi mereka sudah terlatih. Sedangkan Daud dia hanya seorang penjaga domba, gembala domba. Jadi orang Israel ini posisinya sedang lagi kalah. Nah, lalu akhirnya Daud memberanikan diri untuk ingin melawan Filistin karena tidak ada orang Israel yang berani melawan orang Filistin tersebut. Lalu dia meminta izin kepada Saul. Kita baca di ayat 34. Tapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa mengalahkan domba ayahnya apabila datang singa dan beruang dan menerkam seekor domba dari kawanannya. Maka aku mengajarnya dan kulepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya." Nah, di sini maksudnya Daud apa? Maksudnya Daud di padang gurun saja, domba-domba yang dijaganya, dia bisa melindungi dari singa, dari beruang, dari gangguan-gangguan hewan-hewan liar karena penyertaan Tuhan. Dan akhirnya Saul pun mengizinkan Daud untuk berani melawan si orang Filistin tersebut. Nah, setelah Saul mengizinkan Daud untuk berperang, Saul memberikan pakaian perang untuk Daud. Di ayat 38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju zirah kepadanya. Nah, tapi kan Daud badannya cuma kecil ya, kecil banget, dan sedangkan baju prajurit itu besar-besar dan berat. Nah, sampai Daud tidak bisa berjalan karena saking besarnya. Wah, kasihan sekali. Lalu akhirnya Daud bilang kepada Saul, "Raja Saul, aku tidak bisa bergerak menggunakan baju perang. Jadi aku tidak usah menggunakannya. Aku akan melawan orang Filistin itu dengan nama Tuhan." Lalu akhirnya Daud berani maju melawan Goliat orang Filistin tersebut. Di ayat 40 kita baca, Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya ke dalam kantung gembala di bawahnya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin tersebut. Nah, setelah Daud mempersiapkan semua keperluan dia, akhirnya dia maju melawan Goliat. Dengan semangat membawa nama Tuhan, dia maju. Kita baca di ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedang ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi Goliat ini badannya besar, dia tinggi, sedangkan Daud hanya orang kecil, masih muda. Lalu si Goliat ini melihat Daud seperti bercanda. Orang Israel ini bercanda melawan aku dengan seorang anak muda ini yang melawan aku dengan badan yang besar ini. Lalu selanjutnya kita baca di ayat 44. Si Goliat ini mau mengejek Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Jadi Goliat, "Lawan aja aku, paling dagingmu nanti akan dimakan oleh hewan-hewan liar." Gitu. Karena kesombongannya. Lalu Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jadi Daud dengan semangat dia melawan orang Filistin itu dengan nama Tuhan. Nah, lalu setelah itu apa yang terjadi? Goliat apa Daud yang menang? Siapa ayo? Siapa? Kira-kira. Pastinya Daud kan. Daud dengan nama Tuhan berhasil mengalahkan Goliat dengan penganiayaannya. Wah, hebat Daud ya. Karena penganiayaannya tepat mengenai kepalanya si Goliat, dan Goliat itu kalah, takluk. Lalu seketika orang Filistin itu berlari-larilah mereka ketakutan karena jagoan mereka sudah dikalahkan oleh Daud. Orang Goliat yang besar ternyata dia
kalah. Daud mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan. Wow, hebat sekali si Daud ya. Nah, berarti di sini si Daud ini semangat gak sih dia? Dia memiliki semangat yang pertama itu apa? Dia semangat mentaati perintah ayahnya untuk membawakan makanan kepada ketiga kakaknya yang ingin berperang. Kemudian dia semangat melawan Goliat dari Filistin dengan menyebut nama Tuhan. Karena dia menyebut nama Tuhan, maka dia menang. Nah, poin yang dapat kita ambil adalah yaitu kita harus semangat dalam beribadah kepada Tuhan. Semangatnya gimana Kak? Yaitu semangat dalam memuji nama Tuhan, semangat dalam mendengarkan firman Tuhan, semangat dalam berdoa, dan yang paling penting juga kita harus semangat dalam belajar. Siapa di sini yang ingin dikasih Tuhan kepintaran? Nah, untuk itu berarti adik-adik harus melakukan dengan semangat belajar, dengan semangat belajar dan rajin berdoa, dengan semangat melakukan apapun itu yang berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan diberkati. Nah, seperti itu firman Tuhan hari ini. Intinya kita harus semangat di dalam Tuhan dan semangat untuk melakukan hal apapun yang positif. Seperti itu. Nah, karena cerita tadi kita menceritakan tentang si Daud melawan Goliat, nah adik-adik pasti tahu nih lagu Goliat datang dengan membawa pedang. Itu kita mengangkat pujian ini semuanya harus dengan sukacita ya. Kita menyanyi bersama-sama. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah ibadah sekolah minggu. Biarlah kami bisa menjadi orang yang semangat di dalam Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami Tuhan, maupun belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Kami melakukannya dengan semangat sehingga nama-Mu yang terus dipuji Tuhan, untuk ditinggikan nama-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak kami setelah memberitakan firman-Mu Tuhan, agar Engkau memberkati terus, dan juga berkati setiap dari kami Tuhan, agar kami bisa menjadi terang di lingkungan kami. Apalagi pada saat ini kami telah melakukan banyak aktivitas dari rumah Tuhan. Kau memberkati setiap kesehatan kami, setiap apa yang kami lakukan supaya bisa menjadi berkat untuk orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi
Amin. Jangan lupa adik-adik di rumah setelah ibadah langsung buat kreativitasnya ya, dan jangan lupa difoto kirim ke grup orang tua sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.